Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Vira. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bersama Ibu Vira. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang keempat, mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang coba kalian baca teks berikut ini dengan seksama ya. Sudah selesai membacanya, anak-anak? Jika sudah selesai, coba peristiwa apa saja yang terjadi pada teks Rumah Betang Uluk Palin. Jadi, peristiwa yang terjadi pada teks adalah yang pertama, Rumah Betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa, yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Yang kedua, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambalo Apalin pada tahun 1800-an. Yang ketiga, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Yang keempat, rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Yang kelima, pada hari Sabtu malam, tanggal 13 September 2014, rumah betang Uluk Palin terbakar. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Indonesia memiliki aneka keragaman budaya seperti bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, alat musik, upacara adat. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut ini. Yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Berikut nama beberapa rumah adat dari beberapa daerah di Indonesia. Ada rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah honai dari Papua, rumah panggung dari Jambi. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Pakaian adat Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada baju pangsi dari Banten, baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju cele dari Maluku. Yang keempat, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari daerah dari beberapa daerah di Indonesia.
Yang pertama ada tari Sedati dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari piring dari Sumatera Barat. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia yang lainnya. Contoh tindakan yang mewujudkan sikap toleransi dalam keragaman sosial budaya antara lain, yang pertama, mencari tahu dan memahami keragaman budaya bangsa Indonesia serta mempertahankannya. Yang kedua, mempelajari dan mendalami seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangan. Yang ketiga, menghargai hasil kebudayaan setiap suku bangsa. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan berbagai kesenian tradisional asli Indonesia. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Contohnya yang pertama ada perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Yang kedua, ada peternakan. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Yang ketiga, ada perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan, kolam-kolam di lahan persawahan. Yang keempat, ada pertambangan. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain di pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri besar dan industri kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Perindustrian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki modal besar.
Yang kedua, memiliki tenaga kerja andal. Yang ketiga, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang keempat, menghasilkan produk berkualitas. Yang kelima, adanya layanan purna jual. Perdagangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual kembali kepada konsumen. Yang kedua, barang dagangan dikemas secara menarik. Yang ketiga, adanya kemudahan layanan bagi konsumen untuk memperoleh dan membayar barang dagangan. Jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga kesetiaan atau loyalitas konsumen atau pelanggan. Nah, anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Betul sekali, kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kita telah mempelajari keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita telah mempelajari sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.